Ya, Iya, 2B, kelas Bapak. B. Baik. Nah, eh by the way, ini belum pernah dapat kuliah sama saya ya sebelumnya ya. Pernah Bapak di semester 1, Pak. Oh, semester satu apa? Studi Studi naskah bahasa Inggris. tafsir. Iya, Nusantara, Bapak. Oh, ini kelas. Iya, betul, Bapak, kelas kemarin. Oh, ya, 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 ya. Maaf, maaf. Ya, saya pikir kelas satunya lagi. Ini berarti kelas apa nih? Apa B nih? Kelas B, Bapak. Jadi yang kemarin dibagi dua, Bapak. Oh, dibagi dua. Baik. Ini yang kelas B ini. Iya, yang kelas B, Bapak. Berarti saya salah buka absen nih. Ya, di eh di si akad ya. Ini kelas berapa? Oh, 2A. Ini yang B ya. Oh, salah-salah saya. Oke. Kelas B, 2B. Kok jamnya malah terbalik ya? Baik, baik. Ini yang ada TM Yusuf Mir Abdullah ini ya. Iya, Muhammad betul. Mahallul. Iya, Mahallul Khairi. Baik. Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, kita aja ya, teman-teman sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah di semester 2 ketemu lagi sama Pak Ziyad. Ya, mudah-mudahan nggak bosen ya. Dan saya rasa Mmm, kalau belajar dari semester-semester sebelumnya, biasanya saya cuma dapat salah satu saja ya di semester 1 atau semester 2 atau bahkan semester 3. Nah, semester kali ini saya kayaknya dapat semester 1 dan juga semester 2 karena kabarnya mahasiswanya yang di semester 1 membludak. Jadi kekurangan dosen, ya alhamdulillah kita juga akhirnya dapat semester 1 juga. Nah, gimana, teman-teman sudah dilihat nilainya? Ya, ya mudah-mudahan memuaskan ya. Dan yang terpenting dari hanya sebatas nilai adalah agar apa yang Pak Ziyad sampaikan ya terkait dengan studi naskah tafsir itu benar-benar bisa bermanfaat ya dan membantu teman-teman sekalian, terutama ya setidaknya ketika misalnya ada di antara kita teman-teman sekalian yang punya passion, yang punya kesempatan dan mendapatkan hidayah untuk menulis sebuah karya tafsir, itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan, mulai dari khalfiyatut tasnif, ya, motif-motif kenapa kita nulis tafsir, kemudian dari masadirut tafsir, lalu setelah masadir apa? Cek, hah? Udah baru semester udah lupa. Setelah masadir adalah manahij ya. Itu tolong apa teman-teman ya, studi naskah tafsir itu Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali ya. Dalam konteks kita membaca sebuah naskah tafsir atau dalam konteks kita berkepentingan sebagai calon penulis tafsir ya. Manahij ya, dengan macam-macamnya, kemudian turuqut tafsir ya, baru alwanut tafsir. Syukur-syukur teman-teman bisa mengembangkan sampai ittijah dan madrasah ya, itu akan sangat komprehensif sekali ya. Jangan sampai kita nulis tafsir ya oke, ya ada effortnya. Tetapi kemudian nggak ada bedanya, nggak ada sesuatu yang baru, yang membedakan dengan tafsir yang sudah ditulis sebelumnya, no, itu namanya reinventing doing, ya. Melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Kalau bisa, nulis yang beda. Tah dari sisi apanya terserah, tergantung passion teman-teman. Nah, itu sih harapannya ya.
terakhir kemarin di semester 1 Pak Ziyad menyampaikan studi naskah tafsir. Dan mohon doanya ya karena, apa namanya, al-awqat dayiqah, eee, asy-syughul itu mutawaffir, ya. Jadi waktunya sempit, tetapi target, apa yang harus dilakukan itu banyak sekali sehingga, eee, mohon doanya mudah-mudahan, di semester ini ya sampai akhir tahun bisa terbitlah, buku muqarrar, studi naskah itu agar, benar-benar bisa dibaca dan juga rasa manfaatnya oleh para mahasiswa kita, bahkan sudah ada banyak yang menanyakan begitu ya, karena itu adalah hasil pembacaan saya terhadap apa, naskah tafsir sendiri, baik yang Nusantara ya, fil alamil Indonesi ya, fil alamil Jawi kalau istilah turas dulu, dan juga fil alamil Islami, ya. Selain itu juga, itu pengalaman ngajar dan juga membaca berbagai karya studi naskah baik yang berbentuk buku dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia atau bahkan jurnal ya. Dari situ kemudian ide gagasan ya hasil pembacaan itu Pak Ziyad sampaikan kepada kalian di tahun kemarin dan juga ingin Pak Ziyad apa namanya tuangkan dalam sebuah tulisan dalam bentuk muqarrar. Nah, baik. Nah, sekarang juga tidak kalah menarik teman-teman ya. Saya nggak tahu ya, saya ngerasa diarahkan saja, saya nggak pernah meminta, eee, untuk kemudian bisa mengampu balaghah. Tetapi, sedikit cerita saja teman-teman sekalian bahwa, saya sejak kecil itu memang menyukai bahasa, khususnya bahasa Arab ya. Saya sangat menyukai mata pelajaran bahasa Arab ya, suka banget ya, suka banget. Kalau boleh cerita ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Jadi, waktu saya tamat madrasah ibtidaiyah itu ya, saat itu kan masih, di Indonesia masih hanya TVRI saja ya, stasiun televisi itu. Nah, di TVRI itu kebetulan ada program pembelajaran bahasa Arab. Ada pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan teman-teman belum pernah saya cerita ini ya. Ya, sudah di kelas lain tapi saya nggak tahu. Di kelas ini sepertinya belum karena belum pernah mendapatkan balaghah Qur'aniyah ya. Nah, saat itu, saya tidak pernah melewatkan program, pembelajaran bahasa Arab di TVRI ini. Kebetulan hostnya adalah Pak Dr. Hadi Hidayat ya, MA. Saat itu beliau tentu belum profesor ya. Tahun sekitar tahun, 90-an ya, tahun 90-an. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah lahir atau belum ya, mungkin yang Gen Z belum. Tapi kalau yang kolonial pasti sudah, nggak ada senior kita Ustadz Akhwani. Iya iya, pasti sudah 90 ya. Nah itu, Pak Zia tuh nggak pernah terlewatkan itu. Sekali terlewat, waduh sedihnya itu berhari-hari. Nah, dengan posisi Pak Ziyad waktu itu di Tuban, Jawa Timur sana ya, di desa lah gitu ya, di daerah begitu ya. Eee, Waktu itu memang pembelajaran bahasa Arab menggunakan muqarrar, ada buku panduannya lah ya, ada buku panduan. Nah, Pak Ziyad tuh pengen banget, eee, apa, membeli buku panduan itu. Dan tentu ya nggak ada daerah Tuban ya, boro-boro, adanya di kota besar, di Surabaya sana. Dan, pada tahun itu ya bisa kebayang perjalanan dari Tuban ke Surabaya itulah luar biasa ya, effort-nya luar biasa begitu ya. Nah, Pak Ziyad nabung tuh ya, saking senengnya karena, eee, ya tahadus bin ni'mah ya. Pak Ziyad suka mendengar bahasa Arab yang, eee, apa, berbahasa Arab yang diungkapkan
sesuai dengan makharijul hurufnya, enak didengar ya, itu senang sekali. Dan jujur sejak awal saya ngefans sama Pak Doktor Hadi Hidayat itu, karena lahjah beliau itu enak banget lah pokoknya. Dan kebetulan juga kerjasama dengan, kalau nggak salah beliau dulu di Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Bahasa Arab ya. Jadi kerjasama TVRI dengan UIN Syarif, ya Hidayatullah saat itu. Dan ya Pak Ziyad nabung pengen beli buku panduannya itu ya, ngefans banget pokoknya ya. Nggak ada Pak Ziyad nggak pernah ngefans artis, nggak pernah ya. Ya, jadi ngefans-nya ya sama sama ulama, sama para guru begitu ya. Jadi nabung ya, Pak Ziyad rela ngelihat teman jajan, Pak Ziyad cuma menelan ludah saja. Uangnya buat apa? Buat nabung beli buku ya. Sampai kekumpul Pak Ziyad berangkat ke Surabaya, diantar oleh saudara yang kuliah di UINSA, yang Unin Sunan Ampel. Itu semua Gramedia di Surabaya, Sidoarjo, Pak Ziyad kelilingi. Kenapa? Karena kadang-kadang di Gramedia ada jilid satu, nggak ada jilid duanya. Ada jilid tiganya, nggak ada jilid satunya. Dan seterusnya gitu. Jadi keliling itu. Hampir 2 hari itu kelilingnya. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya lengkap buku panduan itu dan, ya waduh ya senangnya luar biasa, ya, mengalahkan senangnya para Gen Z, dapat iPhone baru misalnya. Dia bisa bisa beli bukunya tuh Masya Allah ya, surga dunia bagi Pak Ziyad gitu. Saking ngefans sama Pak Dokter Hadi Hidayat. Nah ini bagian dari i'jaz, eee apa namanya, hadithi mungkin ya. I'jaz sunni, nabawi gitu ya. Jadi yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Ya, jadi qadarullah teman-teman sekalian. Ya, eh Pak Ziyad dipertemukan dengan Pak Prof. Hadi Hidayat ya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Tidak hanya dipertemukan teman-teman, tetapi Pak Ziyad menjadi tim teaching ya. Bersama-sama beliau mengampu mata kuliah Al-Balaghah Al-Qur'aniyah. Wah, Masya Allah, itu sudah nggak nggak, kebayang gitu ya, Masya Allah ya. Benar-benar, shadaqa Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Masya Allah, nggak bisa berkata-kata lagi. Ketemu dengan beliau, kemudian, ya meskipun, kalau dari sisi ilmu mungkin jauh ya dengan Pak Profesor Hadi Hidayat, eee, namun demikian kita yang bukan siapa-siapa baru kemarin sore itu diberikan kesempatan untuk tim beliau ya, bertukar pikiran gimana caranya ngajar dan seterusnya, ya alhamdulillah hingga saat ini begitu teman-teman ya, itu bab tahadus, eee, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah yang pertama tentu ya, terhadap apa yang kita suka itu, ya kita mesti harus, fikir betul-betul ya, karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kemudian yang kedua adalah bahwa salah satu rahasia kunci sukses belajar, mungkin kalau "Ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an majmu'iha bi bayanin dzaka'in wa hirsin." Mungkin hirs itu terjemahnya adalah passion, kita harus senang, gitu ya, kita harus senang. Dan kalau senang itu ya jangan jangan setengah-setengah. Nggak hanya senang pada madahnya saja, tapi juga senang sama gurunya, gitu ya. Juga senang sama gurunya. Nah, itu jujur ya pengalaman Pak Ziyad dulu ya, belajar begitu ya, siapa tahu bisa diambil hikmahnya begitu. Jadi senang sekali, dan ini tidak hanya sekali teman-teman, ya. Garis kehidupan Pak Ziyad itu ada banyak model gini nih ya. Ini baru satu, satu madah, madah bahasa. Dan, jujur saat mesantren, ada satu penyesalan yang sampai hari ini itu Pak Ziyad sesali, ya, yaitu, eee, tidak sempat atau bukan tidak sempat ya, mungkin kurang lama belajarnya ya, karena terkendala oleh jenjang pendidikan yang, memaksa harus selesai.
Ya tuh pengen belajar itu apa? Ilmul arad wal qawafi. Ilmul arud qawafi. Ya, dapat dapat belajar tidak sampai maharah, tidak sampai ke tahap murtajilan gitu ya. Bisa apa namanya eh katakanlah membuat syair secara irtijal gitu. Saya kadang ngiri jujur teman-teman ya sama dulu pasca juga nih mahasiswa mahasiswa kita. Ada yang sudah bangkotan di pesantren dan kebetulan memang kelebihannya bisa membuat syair secara murtajilan. Pengen seperti itu gitu, termasuk mantunya Mbah Mun itu juga, bisa itu, apa, murtajilan. Langsung itu ya, secara spontanitas membuat syair bahasa Arab. Ya kita cuma belajar teori bahar, apa, buhur dan seterusnya, oke. Bahkan di pasca dulu itu, alhamdulillah Pak Ziyad syukuri ya, di pasca IKI dulu yang ngajar balaghah Qur'aniyah itu adalah Syekh dari Mesir ya, Syekh, Profesor Bashiri Abdul Mu'ti, Ustadz Bashiri Abdul Mu'ti. Kalau Pak Ziyad sebut ustadz itu berarti ya profesor ya. Karena doktor belum tentu disebut ustadz gitu ya. Jadi Ustadz Bashir Abdul Mu'ti, beliau juga punya buku sendiri ya dalam apa ilmu arut gitu ya. Diajar oleh beliau, tetapi ya kurang lama gitu ya karena untuk bisa murtajilan, bisa menjadi maharah itu butuh latihan, butuh waktu, butuh mulazamah dengan guru gitu. Itu yang saat ini masih Pak Ziyad sesali gitu. Kalau ada yang bisa mengajarkan itu ya Pak Ziyad bersedia belajar lagi gitu. Dulu di Lipia juga alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, pelajaran balaghah itu kita apa, nggak dapat 90, 80, enggak, 100 gitu ya. Saking senangnya dengan pelajaran balaghah, bekal senang aja gitu ya. Jadi Eee, inilah yang kemudian nggak tahu teman-teman ya, saya juga nggak pernah minta ngajar balaghah Qur'aniyah, ya sudah ngikut saja sama fakultas ya dikasihnya, apa namanya, mata kuliah apa, namun demikian kuliah itu ya, aturan akreditasi, aturan, apa namanya, ya, dan setelah yang ngajar itu harus ada, eee, iktibat atau dengan kita. Ya ada sangkut pautnya dengan yang dilihat adalah, eee, kalau nggak dilihat, yang dilihat adalah 2. Nah maka, untuk yang memang menapak, akademik, pikir-pikir betul, betul tes akan kemudian S3-nya, disertasinya itu apa? Itu akan dilihat apakah relevan dengan buku-buku yang ditulis, apakah relevan dengan jurnal-jurnal yang ditulis, apakah relevan dengan mata kuliah yang diajar di Ampu, itu akan dinilai situ. Ketika nggak nyambung, nggak ada nilainya teman-teman. Aturannya seperti itu, ya. Jadi, nanti kalau milih judul itu pikir betul, jangan asal selesai ya, jangan. Tapi ada konsekuensinya. Berarti teman-teman kan idealis. Nah, idealis itu yang membutuhkan effort yang lebih gitu ya, agak sulit. Nah, terserah nanti teman-teman tertariknya mau nulis apa nih, gitu. Tapi mikirnya jangan pendek, mikirnya jangka panjang nanti. Ya, ketika kita terjun ke dunia akademik, maka judul Eee, tesis kita dan juga judul disertasi kita itu akan menentukan kepangkatan akademik kita. Jadi kalau dulu judul tesis Pak Ziyad itu At-Tafsir Al-Isyari fil Mizan, ya menakar objektivitas tafsir isyari. Kemudian disertasi Pak Ziyad itu
dulu qadhiyatul i'jaz al-adadi fil Qur'anil Karim ya, dirasah naqdiyah li ba'di ara'il kuttab al-Indonesiyin. Jadi, persoalan i'jaz, ya. Nah, saya sering bilang bahwa belajar balaghah itu adalah belajar, ilmu yang sifatnya simai, ya given, ilmu simai, ya ilmu pasti, ya gitu ya, ilmu pasti, yang kaidah-kaidahnya tidak akan berubah dari masa ke masa, dari mulai digagas oleh siapa? Abu Ubaidah Muammar ibnul Musanna, ya wafat tahun berapa itu? Tahun 204 gitu ya. Kitabnya apa? Majazul Quran. Sampai kemudian pada puncak kejayaannya, Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, wafat tahun berapa? 471 ya, Hijriyah. Ya, apa kitabnya? Kitabnya apa? Asrarul Balaghah, Dalailul I'jaz, ya mencapai puncak kejayaan. Kemudian berkembang ilmu apa namanya? Ya, ilmu yang pertama ilmul ma'ani, kemudian ilmul bayan, ilmul badi sejak saat itu udah nggak berubah, udah nggak berubah, ya. Jadi makanya Pak Ziyad belajar begitu ya, belajar yang ngerasain dulu belajar balaghah seperti apa dari mulai di pesantren, kemudian mulai di Lipia ya, di I'dad Lughawi dulu, kemudian di S1 ya, di S2, kemudian di S3. Ya Allah ya Karim. Belajar balaghah itu sampai S3 Pak Ziyad tuh ya. Di hatta dulu di doktoral di Malaysia International Islamic University, Pak Ziyad masih ketemu ya dengan mata kuliah Al-Balaghah Al-Qur'aniyah sampai S3. Nah dari situ Pak Ziyad belajar tuh berkreasi. Jangan sampai pengalaman yang tidak baik dalam belajar balaghah itu terulang. Apa yang bisa ditambahkan. Ya, kalau dari sisi materi ya, ya begitulah ya. Seperti Pak Ziyad utarakan tadi simai ya. Jadi ilmu pasti balaghah itu. Kemudian dari sisi metode metode pengajaran, nggak mau Pak Ziyad mengulang kesalahan guru-guru Pak Ziyad dulu, belajar dari situ, apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa, "Oh ini nggak perlu, oh ini perlu," dan seterusnya. Nah berbekal ini semua kemudian, ya Pak Ziyad, bikin itu, bikin RPS itu, ya, bikin RPS itu, kalau boleh teman-teman bandingkan kalau ya kita selalu bilangnya kecap nomor satu kan. Ya, jadi boleh dibandingkan itu, nggak ada RPS seperti itu. Bahkan Pak Ziyad juga ngajar di Pasca di UIN, tapi di UIN Sumatera Utara. Ya sama juga, nggak ada yang seperti itu. Ini khusus di IGI ya. Nah, Pak Ziyad kebetulan juga ngajar di S1. Mata kuliah yang sama coba teman-teman ya. Al-Balaghah Al-Qur'aniyah. Maka harus dibedakan. Nggak mungkin materinya sama, ya nggak? Antara S1, S2, ini kecap nomor satu nih. Ya, kalau dosen lain coba, ya RPS-nya sama. Tapi kalau RPS Pak Ziyad nih beda. RPS Pak Ziyad beda, ya. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini berangkat dari pengalaman ya, kreativitas kita sebagai dosen dosen pengampu. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, teman-teman sekalian, kalau di S1 itu ya, oke teori balaghah boleh sama. S1, S2 karena tadi ya, balaghah itu adalah ilmu pasti ya. Dalam ta'rif yang apa qasir ya. Ma huwal balaghah? Apa yang disebut atau mahiyal balaghah? Apa yang disebut balaghah itu? Dalam dalam berapa kata? 6 kata balaghah itu. Apa? Bukan 6 kata. Sorry, 4 kata. Ya, 4 kata saja. Apa pengertian balaghah? Yang sudah pernah belajar balaghah sampai ngelotok di pesantren, apa mahiyal balaghah? Balaghah dari kata balagha yablughu bulughan wa ma ya, al-wusul ilal ghayah.
wusul ilal ghayah. Jadi sampai ya, wa ma inna 'alaika illal balagul mubin. Ya, tugas seorang nabi itu ya menyampaikan, ya. Inna 'alaika illal balagh, ya. Kemudian apa? Eee, wa ma 'alaina illal balagul mubin dan seterusnya dalam banyak ayat. Nah, wastilahan apa? Istilahnya pengertian 4 kata saja. Balaghah adalah mutabaqatul kalam li muqtadal hal, ya. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Ketika sebuah narasi, ya, statement, penjelasan, apalagi bahasa dengarnya bisa difahami, yaitu balaghah, ya. Itu balaghah, ya. Ketika, apa namanya, sebuah narasi tidak pas dengan konteks, situasi, dan kondisi, sebagaimana yang diutarakan oleh anggota DPR yang menyebabkan demo besar-besaran kemarin, itu laisa apa, balighan, ya. Laisa kalamuhum laisa balighan, ya. Kenapa? Karena tidak pas dengan situasi dan kondisi, itu. Itu balaghah. Dan kemudian dikembangkan Abdul Qahir Al-Jurjani menjadi, ya apa namanya, ilmu apa? Yang pertama adalah ilmul bayan. Maaf, ilmul ma'ani dulu, ya, yang paling gampang dulu. Ya, ilmul ma'ani itu apa? Ya, ilmul ma'ani adalah, jadi gini teman-teman ya, ini salah satu teknik tadi ya, keberhasilan kita belajar ini pengalaman, sharing aja Mas Ziad ya. Pertama memang ya niat pasti, yang kedua harus seneng memang ya. Yang ketiga itu kita harus, menggunakan strategi dalam belajar. Ilmu balaghah tentu ya sejak, era, apa namanya, Abu Ubaidah ya, Muammar ibnul Musanna, dengan majazul Quran sampai saat ini peyuh ya, itu ribuan itu kitab tentang balaghah. Eee, nah kalau kita nggak pakai strategi, umur kita habis, habis. Nah makanya strateginya bagaimana? Strateginya, kuasai saja satu, ya pilih yang termudah, terserah al-balaghatul wahidah, atau, apa namanya, misalnya Jawahirul Balaghah, terserahlah, ya, yang menurut teman-teman paling mudah lah. Kuasai, kalau bisa saya hafal, ya, udah, selebihnya itu adalah kembangan saja, substansinya sama, beda ibarah doang, beda ibarah doang. Kuasai satu, ya. Itu dulu cara Pak Ziyad belajar sehingga ya boleh dibilang yang ngelotok lah ya. Ilmul ma'ani, ya. Ilmul ma'ani ma huwa ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani huwa apa? Usulun wa qawaidu yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi alladhi yakunu biha mutabaqan li muqtadal hal. Udah, hafalin satu, ta'rif saja. Jadi ilmu ma'ani adalah ya ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan narasi, bagaimana agar narasi tersebut itu sesuai dengan konteksnya sampai kepada mukhatabin atau sami'in. Itu ilmu ma'ani. Pembahasannya apa ya? Pembahasannya tentang kalam, ya ada kalam khobar, kalam insya, ya. Kemudian dengan segala macam variannya, ya. Kemudian ada at-taqdim wa ta'khir, al-qasr, al-ijaz, musawah, apa namanya, itnab dan seterusnya, ya, itu pembahasan ilmu ilmul ma'ani. Nah, disinilah kemudian, saya tegaskan teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang tidak berlatar, S1-nya agama atau tidak berlatar pesantren ya. Karena sebenarnya balaghah itu, belajar balaghah itu ibarat, belajar tasawuf ya. Belajar tasawuf tentang ihsan. Jadi sebenarnya ketentuannya harus melewati, belajar nahwu dulu. Nahwu ya, sharaf ya, kemudian baru balaghah. Sebagaimana kita belajar akidah, syariah, baru kemudian, tasawuf begitu ya. Nah, kalau loncat itu
ya berarti harus mengejar ketertinggalan dengan teman-teman yang katakanlah sudah belajar, sesuai dengan tahapannya. Berarti ada ruang kosong di sana, mumpung masih mahasiswa, mumpung masih S2, ayo monggo silahkan dikejar ketertinggalan itu. Sebab kalau sudah di wisuda ya, kemis besok iki wisuda, itu udah nggak ada kesempatan belajar. Ini aja mau, kelas offline aja susah. Iya, online-online lagi sebenarnya Asia tuh. Udah kurang nyaman dengan online itu. Tapi ya apa boleh buat, mahasiswa mencar-mencar, gitu ya. Nah, kemudian, gitu ya. Jadi, heeh, di sini ada irisannya. Nah, tentu masing-masing disiplin ilmu itu ya ya apa, katakanlah tarifnya beda ya, tujuannya beda, objeknya beda, katakanlah usus ilmiahnya kan itu beda-beda. Nah, kalau targetnya nahwu itu kan i'rab. Kita mengetahui apa, kedudukan kata dalam sebuah kalimat. I'rab itu taghyiru awakhiril kalimi ya, biikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, lafdhan au takdiran. Begitu ya Rob. Ya itu targetnya ilmu nahwu, ya mengetahui kedudukan kata dalam sebuah kalimat dan kemudian, eee apa, mengetahui harokat akhirnya, kan gitu. Ya, harokat itu target ilmu nahwu. Target ilmu sharaf ya berarti mengetahui perubahan bentuk kata, ya, perubahan bentuk kata. Lah, target ilmu balaghah itu beda dengan ilmu nahwu. Kalau balaghah itu sudah bicara, epistemologi gitu ya, sudah bicara tentang kenapa, ya, ada pesan apa faedahnya dan seterusnya, gitu. Nah, itu adalah, gharad ya, aghrad, ilmil balaghah ya. Kenapa sebuah narasi itu bentuknya seperti ini? Kenapa menggunakan ini? Jadi kenapa-kenapa gitu. Sudah wilayah hikmah ya, tasawuf, bukan wilayah syariat lagi. Kalau wilayah syariat ya ta'abbudi, pokoknya begitu ya sudah selesai. Nah, balaghah nggak seperti itu ya. Ada pesan, ada, karena apa namanya, kaidahnya apa, kaidah umum sebenarnya ini dalam bahasa ya, tanpa ada pembedaan antara qawaidul usul, qawaid fiqhiyah, ya, enggak. Kalau di sini oh, kaidah bahasa aja apa, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika sebuah kata dalam bahasa Arab itu berubah bentuknya, pasti akan berubah maknanya. Jadi, kembali teman-teman ya, tadi yang pertama ilmul ma'ani, kemudian ilmul bayan, ya. Ilmul bayan gampang ya, ambil, ta'rif yang termudah. Ilmul bayan itu apa? Ilmul bayan adalah, usulun wa qawaidu, ya, eee, yutawassalu ilaihi ya, an kaifiyat iradi ma'nan wahidin biturukin mukhtalifah. Iradi ma'nan wahidin biturukin mutawaffirah atau mukhtalifah sama aja, ya. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana membuat, satu makna ya, itu bisa dinarasikan berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Itu ilmul ma'ani. Pembahasannya apa ya? Tashbih, kemudian apa? Isti'arah, ya, majaz, ya apa? Kinayah. Itu pembahasan dengan segala macam variannya dan semua itu wah, turah-turah dalam Al-Quran, dipakai semuanya. Ya, dipakai semuanya karena justru, keberadaan Al-Quran itu justru memperkaya bahasa Arab itu sendiri. Meskipun sastra Arab sudah eksis jauh sebelum Al-Quran diturunkan, ya. Sehingga ya Allah bilang, "Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Walau anzalnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh." Kemudian apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, ta'qilun di sini itu ya di dalamnya ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah. Ya, jadi nalar, nalar. Makanya kalau teman-teman Wahabi bilang apa nggak boleh pakai akal memahami nas itu ya bingung juga kita.
Gimana bisa paham? Iya, semua, eee, apa, akliyat ini ya, apa namanya, funun akliyat ya, cabang-cabang ilmu yang memang, membutuhkan logika ya, penalaran gitu ya. Nah, yang terakhir ya ilmul badi'. Ilmul badi' apa? Ilmul badi' ya dari kata bid'ah itu, bada'a apa, fa'ala yaf'ilu, bada'a yabdi'u, bid'ah ya, bid'ah. Bid'ah tentu lughatan apa? Ya tentu teman-teman sudah harus tahu ya, iki kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tentu terminologi bid'ahnya beda lah sama teman-teman Wahabi, ya. Kalau teman-teman Wahabi ya malam yaf'al malam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fahuwa bid'ah, ya. Kalau kita kan enggak, gitu ya. Kalau kita ya lughatan boleh sama, maka ada mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiqin, semua yang diadakan baru, ya invention, penemuan baru yaitu bid'ah secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Ada yang tahu bid'ah secara istilah? Ini pelajaran aswajanya gimana nih? Ya, kalau yang tahu ya dalam bahasa Arab tentunya ya boleh live duluan. Ya, bid'ah ya kita pakai terminologi ulama Nusantara aja ya. Bahdol itu punya Al-Kawakibul Lama'ah fi tahqiqi ma yusamma bi ahli sunnah wal jamaah. Orang Tuban nggak pernah menjejakkan kaki di Timur Tengah yang ngarang bahasa Arab ya, ya rasa-rasanya kita kok ya bagaimana begitu, masa kalah sama yang umroh setiap tahun sekali, nggak pernah ngarang buku. Gawat nih ya. Mbah Hashim Asy'ari juga ada risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pengertian bid'ah, teman-teman? Menurut ahlu wal min laki bid'ah adalah apa? Ma uhdisa ala khilafi amri syari'. Tidak setiap yang baru itu bid'ah. Tetapi ada catatannya ya. Kalau yang baru itu tidak bertentangan dengan bid'ah, ya dia bukan bid'ah. Yang bertentangan dengan syariah, nah baru dikatakan bid'ah. Sehingga ya kita tidak mudah menilai sebuah amalan itu bid'ah ya, itu agak belok-belok itu, rumit itu prosesnya gitu ya, perlu istihad, perlu istinbat dan seterusnya gitu. Dan juga tidak mengumbar atau apa namanya, eee, menuduh ya orang melakukan, perbuatan baru padahal khilafiyah itu sebagai ahlul bid'ah. Ya kita sangat hati-hati ya, dalam persoalan itu. Nah sehingga kembali ke ilmul badi', ya ilmul badi', ya. Ilmul badi' itu apa? Qawaid wa usulun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Ya, udah singkat aja. Ilmul badi' adalah ilmu, sekumpulan atau serangkaian teori yang apa, yang, kalau kita pelajari, kita bisa me membuat sebuah narasi itu menjadi indah, gitu ya. Ada narasi, cara memperindah narasi, itu namanya ilmul badi' ya, dengan pembahasannya apa, ada namanya muhassinat atau muhsinat, terserah mau dibaca apa, muhsinat atau muhassinat lafziyah, ada muhassinat, ma'nawiyah ya, dengan segala macam, variannya ya, ada tauriyah, ada saja, ada mura'atun nadhir, banyak sekali variannya masing-masing. Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari, bersama begitu teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah satu hal yang al-farqu bainana wa bainahum adalah membedakan, apa, ini, boleh dibilang tuntutan lah ya, tuntutan Pak Ziyad kepada teman-teman ya, agar pembahasan balaghah kita itu beda dan tidak hanya sebatas kita mengulang pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dulu di pesantren, atau bahkan di S1-nya. Bagi yang jurusan PBA ya udah warak gitu dengan pelajaran balaghah gitu ya. Di IAT juga pasti dapat, di
Di syariah dapat juga saya rasa, ya. Heeh. Tapi kalau di tarbiyah, secara umum sepertinya enggak ya, kecuali PBA. Nah, agar berbeda karena kita adalah prodinya tafsir, maka kalau di S1 itu ya, Pak Ziyad tambahkan aplikasinya ada di Tafsir Nusantara. Ya meskipun sedikit ya, kita sudah belajar studi naskah tafsir. Ya, ini pertanyaan, untuk tahun kemarin ini ya, ada nggak atau begini pertanyaannya, apa corak yang dominan pada tafsir karya ulama Nusantara? Apa, teman-teman? Adalah istima'i, ya, ijtima'i, ya, bukan adab istima'i, bukan adab istima'i, tapi istima'i faqat, ya, istima'i faqat, gitu ya. Jadi corak sosial kemasyarakatan. Walaysa adabiyan. Adab itu berarti ada aspek atau unsur kebahasaan dominan di dalamnya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa mufassir Nusantara kita, pertama ya kalau bicara tafsir bahasa Arab, tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'ani Qur'anin Majidin. Itu kan manhajnya apa? Halo, cek. Manhajnya ijmali, ya bagaimana ada launya, ada coraknya, ya selaora begitu ya. Jadi ya dia nggak bercorak, ya salah kalau kita nyari ya uraian aspek sastrawi ya dalam penjelasan tafsir pada tafsir Marah Labid ya, nggak pas. Kemudian kita tengok tafsir Al-Azhar ya, meskipun dia tahlili ya, tapi lebih ke apa, coraknya kemana? Istima'i. Istima'i karena latar belakang penulisnya sebagai seorang wartawan, sebagai seorang aktivis ya, istima'i. Bahkan agak nyerempet-nyerempet istima'i siasi gitu ya, atau haraki begitu ya. Jadi jauh dari adabiyan ya, nggak ada aspek unsur, aspek sastranya ya. Terlepas bahwa secara kritis kita kalau lihat sama-sama kan teman-teman juga sudah belajar ya, bagaimana belajarnya Hamka itu, dari mana belajar bahasanya dan seterusnya. Nah, kita kan bisa simpulkan ke sana. Kemudian Pak Kures sendiri, Pak Kures ya istima'i, ya sosial kemasyarakatan, ya apa, kebahasaannya lebih kepada tanasub, munasabah. Ya, karena disertasinya kan soal munasabah, ya. Nazmud durar fi tanasubil ay was-suwar ya, dirasah wa tahqiq. Jadi lebih ke munasabah. Dari munasabah itu kemudian diturunkan kepada analisis kebahasaan, tapi bukan sastra, bukan balaghah, gitu ya. Jadi memang ini juga tantangan ya untuk anak-anak S1. Saya suruh nyari setidaknya yang mampu-mampu lah. Mampu-mampu, apa, uraian balaghah begitu. Saya cari aplikasinya di sana. Nah, adapun kalau yang tafsir bahasa Arab fil alami, al-islami, nah ini banyak ya, meskipun banyaknya masih berbilang ya. Dari pengalaman kita ngajar, ya, kita kaji, itu masih berbilang. Dan faktanya memang tidak banyak, para mufassir yang mengurai ya aspek sastrawi dalam penafsiran ayat mereka, begitu ya. Sedikit sekali, beberapa yang banyak itu misalnya rata-rata adalah masdarnya tafsir bil ra'yi tentunya gitu ya. Itu udah dapat dipastikan ya. Jangan harap teman-teman mendapatkan uraian sastrawi ya, aspek balaghahnya dalam tafsir bil ma'thur. Itu salah sasaran ya. Buang-buang waktu. Langsung saja rujuk tafsir bil ra'yi. Ya misalnya Al-Kasyaf Zamakhsyari ya. Itu ada, apa, analisis sastranya. Kemudian, apa, Al-Bahrul Muhit Libnil Hayyan Al-Andalusi
Ya, ini nggak banyak juga, lebih kepada nahwu dia, ya, lebih kepada nahwu, ya, kemudian, yang Hafal matni. paling banyak adalah apa, Ibnu kita Asyar. temukan itu ada di At-Tahrir wa Tanwir, Muhammad Tahir bin Ashur, ya, Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Itu banyak sekali ya. Nanti untuk S2 teman-teman sekalian, tambahnya adalah teman-teman harus menyertakan penafsiran para mufassir, ya, dalam karya tafsir mereka tentang ayat yang dijadikan contoh pada masing-masing pembahasan. Ini tadi apa, PJ-nya, Eee, Sy Mas Syaihud Darawi sudah di-share ya? Sudah, Bapak. Oh, oke, ya, oke, baik, Yuzian, sudah di-share, yaitu, setiap itu saya kasih catatan di sana ya, setiap contoh itu harus dicari penafsirannya, ya. Tadi ya, di beberapa tafsir yang saya maksudkan tadi, saya sebut tadi, silahkan dicari ya. Jadi kalau sudah pasca kayak gini ya teman-teman harus punya maktabah syamilah itu ya, harus punya. Atau punya aplikasi tafsir. Ya, tafsir misalnya, apa namanya, aplikasi Al-Bahsul Qur'ani ya, Al-Bahsul Qur'ani atau bentar ya, saya download beberapa yang bisa teman-teman, gunakan juga. Misalnya, Kitabi juga bisa. Selain maktabah syamilah, ya. Kalau Pak Ziyad pakai Al-Bahsul Qur'ani sama, Kitabi, ya, Kitabi. Maktabah syamilah juga pakai pastinya, ya. Nah, itu bisa teman-teman, gunakan untuk membantu nanti, penelitian teman-teman untuk menulis, makalah begitu ya, kurang lebih. Baik, oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, nanti Mas PJ-nya tolong bisa dibagi ya, dibagi menjadi Bapak. 14 ya, 14 kelompok ya, dan nanti, teman-teman bisa menulis makalah dan juga presentasi. Kita akan diskusi bersama nanti, ya. Baik, jadi bukan tafsir Nusantara ya, kalau itu S1. Tapi kalau S2 adalah tafsir berbahasa Arab, ya, tafsir berbahasa Arab ya, objeknya. Jadi itu yang, kemudian membedakan pembahasan kita ya dari dulu belajar di pesantren ya teori balaghah saja, S1 ya kalau di kelas Pak Ziyad ya ada tafsir Nusantaranya, dan S2 adalah tafsir berbahasa Arab. Saya yakin di S3, aduh udah tinggal tinggal apa, ngopi sama ngerokok itu, udah kebahas semuanya, ya. Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya absen dulu ya. Mana tadi? Tuh, udah. Oke. Si Kat perkuliahan 2B ya. Baik, yang pertama TM Yusuf Amir Abdullah, hadir, boleh lah. Hadir, Pak. Hadir. TM ini Tengku Muhammad, ya, betul. Iya, Pak. Benar. Oh, oh, jadi antum dari Aceh? Ayah saya dari Aceh, ya. Oh, terus tinggal di? Cianjur, Pak Ziyad. Oh, malah Cianjur. Iya, iya, iya. Oke, baik. S1-nya di mana dulu, antum? Di Stikzat Cianjur, Pak Ziyad. Oh, Stikzat, masya Allah, masya Allah. Ya, 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 ya. Banyak senior antum ya yang alumni kita.
Iya Pak Ziyad banyak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Yusuf Amir Abdullah, oke, hadir. Oke, wah, berikutnya Muhammad apa ini? Mahallul Khairi. Hadir ya, Pak. Ah, oke, satunya dari mana dulu antum? Win Antasari Banjarmasin. Oh, Win Antasari Banjarmasin. Kenapa nggak langsung ke Paskanya aja? Kan ada juga tuh. Untuk kalau tafsir belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Serius? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Kelas Banjarmasin gitu ya. Ada tuan guru apa namanya? eh apa di Martapura? Terus kumpul. Guru sekumpul. Iya ya, santrinya banyak orang Banjar masa nggak ada tafsirnya ya. Uinya ya. Oke, baiklah. Ya, berikutnya Najwa Aulia. Hadilah Bapak. Ya, satunya dari mana Mbak dulu? Gimana Pak? Satunya dari mana? Dari IIKI Pak. Oh, Iki. Ya. Angkatan berapa Mbak? Angkatan 2024, 2025. 24, 25 ya, berarti ya Pak Ziad Ajar juga ya? Iya Pak. Iya, iya, iya. Oke, bisa divalidasi Mbak, ya Pak Ziad bohong atau enggak? Iya Iya, Pak. iya, iya. Oke, ya ini berarti apa secara substansi ya teori balaghah itu ya tak kene kalau kata orang Sunda ya, tetapi ya ada penambahan tadi Mbak ya. Dari sisi objek tafsir yang kita kaji itu berbeda di satu tafsir Nusantara di Pasca adalah tafsir berbahasa Arab. Baik, berikutnya Nur Sofia. Hadir Bapak. Ya, dari mana ya satunya? IKI Jakarta juga Pak. Oh, Iki juga ya. Angkatan yang sama sama Mbak Najwa. Iya sama Pak. Sekelas dulu Oh, juga. oh ya sudah, ya 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 ya. Baik. Berikutnya Nur Afifah Hasanah nih kayaknya juga masih Iki ya. Halo, Nur Afifah, Nur Afifah Hasanah. حاضرة معنا ولا غائبة؟ Oh, apa konfirmasikah sama Mas PC, Nur Azizah Aprilia ini? Hadir Di awal Bapak. Oh, masih. Nur Azizah? Mana orangnya? Nur Azizah hadir Bapak. Oh, hadir. Oke, Nur Azizah dari IKI ya? Iya Bapak. Oh, Bukan ya Nur sudah. Afifah ya Pak, Nur Azizah. Iya, Nur Azizah, bukan Nur Afifah. Ya. Iya, baik. Berikutnya Raisatul Mukminah. Hadir Bapak. Dari mana, Mbak, satunya? STIK Karimo Pak. Tawangmangu. Oh, Iskarima Solo. Iya, Oh, iya ya, ya, ya. Karanganyar. Baik, baik, baik. Apa dulu? IAT? Iya sama Pak. Iya T juga. Oh, oke. Baik. Baiklah. Ya, berikutnya Rusdi Haris. Rusdi Haris Dwi Putra. Hadir mana? Hanifan موجود شيخ Rusdi? Eh? Hanifan Rusdi? موجود نعم Hanifan Anifan موجود موجود. لكن الآن الأجل غاب. خرج Ya, belum asar juga, buru-buru amat. Iya, ya. Aduh, ini kemarin kemarin hari Rabu ya teman-teman ini ya. Ya kan? ya Pak Hari kemarin hari Rabu Iya, yang hari studi Rabu tafsir kan? Heeh, hari Rabu ya. Sekarang hari Sabtu. Ini Sabtu disclaimer dulu ya. Mohon maaf nih, tadi lupa mau menyampaikan disclaimer. Ini dari dulu memang Pak Ziad sudah mengutarakan ke fakultas itu. Waduh, PR banget kalau harus Sabtu itu ya. Karena sekarang kelasnya banyak. Jadi biasanya Pak Ziad tuh Rabu dari pagi jam pertama sampai maghrib. S1, S2, S3 begitu. Jadi sekarang kelasnya lebih banyak lagi jadi meluber ke Sabtu. Aduh, ini PR banget ini. Mudah-mudahan
Doakan Pak Ziad bisa istiqomah nih, karena Sabtu Minggu ini biasanya sering keluar kota. Wah, gawat ini. Ya, disclaimer-nya bagus ini. Baik, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Baik, berikutnya eh oke, Rusdi hadir tadi ya. Salah satu nikmah ini Iki kayaknya ya, Mbak. Halo? Hadir Ustadz. Iya Iya. Ustadz, ini. Oh ya, sama teman-teman tadi ya. Saya Tet- 2012 Ustadz. Waduh, 2012. Iya, 2000. masuknya. Lulus Oh, 2016. oh 2016. Oh, saya masih di syariah itu. Saya belum di IAT, Pak Ziad. Masih di syariah itu, 2012 ya. Baik, berikutnya Samsul Bahri. Hadir Samsul Pak, Bahri. Oh, antum. Ya, ya. Oke, dari mana yang satunya, antum? dari Saida Payakumbuh Pak. Oh, apa Stai Payakumbuh? Padang dong. Iya Pak, iya Iya, Pak di apa? Payakumbuh Sumatera Barat. Masya Allah. Ya, IAT. Iya Pak IAT satunya Pak. Oh, IAT. Baik-baik. Kan di Padang juga ada, Pak, ya, apa? UIN ya? UIN Padang ada ya? Taifik Pak, Taifik Ah. yang di Padang ada Pak. Win Oh, Pindang. iya, iya, Stybrid. Iya, iya, Iya iya. Pak. Milih yang jauh, tuh. Iya, iya. Baik, wafak Iya insya Pak. Allah, mudah-mudahan. Iya, iya. Baik, berikutnya Cindy Nabila Putri. Ini kayaknya Iki ya? Ya, Mbak? Hadir Bapak di kelas. Oh, di kelas. Loh, Iya. kok ada, apa namanya? Ini barang pasukan, Pak. Oh, bareng pasukan. Walah. Iya, Pak. Ya, Heeh. saya pikir apa online semuanya kayak S1 kemarin. Ya, Heeh. kan mau jelang wisuda. Oh, tadi Pak. Tadi soalnya Pak Samsul kan offline, jadi sekalian kesini pas lagi jam Pak Samsul gitu, Pak. Oh, oke, Ya. baik-baik. Ya, memang Pak Kaprodi itu rajin memang. Iya. Sekalian kenalan Adik Pak tadi. kelas. Adik kelas Pak Ziad itu. Rajin dia. Baik, yang punya kampus itu memang ya, bau rekso di sana. Baik. Iya, Pak. Ya, baik Mbak Sinti. Sri Hartini. Hadir Bapak. Oh, di situ juga. Iya Pak. Oh, ya, ya, ya. Ngegeng ini kalian nih. Ya. Ya, Pak, Ini semester 2 udah pada nikah belum ini? Hah? Udah, Pak. Ini Pak yang udah nikah Pak. Sudah, Pak. Oh, alah, ya, ya. Nyari dong di kelas ini kan Iya, ada. Pak. Iya. Baik, baik. Ya, berikutnya Suhartika. Hadir Pak. Di kelas juga Pak. Oh, ya, ya, ya. Juga baik. Ya, Syekhud Darawi ini antum S1-nya dari mana dulu? Hadir Pak di Study Al Hikmah Jakarta Pak. Oh, dirosat ya, apa IAT? Iya IAT Bapak. Oh, IAT. Ya, alhamdulillah. Baiklah, ya. Berikutnya Umi Nur Khalifah. Di kelas Pak. Iya saya. Oh, di kelas. Ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya, ya. Kalau Wafa Fadli ini laki-laki apa perempuan ya? Maaf. Wafa Fadli. Wafa Fadli. Junior Ustaz, junior. Oh, hadir. Ini Ustaz. Oh, Nah, pasti tahu Masya kalau Allah. bukan. Ya, antum S1-nya di mana? Ya, adik kelas Ustaz, di PT IKI dulu. Oh, adik. Oh, PT IKI. Ya Allah. Angkatan berapa? Kan berapa Ustaz ya? 2003 Ustaz. 2003. Yang benar. 2003. Masuknya. Masuknya 2003, betul. Oh, masuknya 2003. Saya kan wisuda 2005. Ya, nggih. Pas Iya. juniornya. Oh, iya, 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 iya. Baik. Ya, jarang-jarang itu PT IKI yang ke IKI. Biasanya kalau yang sekali ke IKI itu sukses dia. Itu ya. Kemarin di Baik. Pak Kaprodi itu.
Oh gitu. Oh alah, ya ya ya. Alhamdulillah. Ya 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 ya, baiklah. tabarukan ke Pak Kiai. Tabarukan, sama-sama aja. Ya, baik. Nggih nggih. Oke, berikutnya Wildatul Aini ya? Hadir Bapak. Iya. Iki, Mbak. Bukan? Dari IKI, Pak. Oh, Iki. Tapi angkatannya sama Dua teman-teman tadi? bukan Pak, 2023. Oh, 2023. Oh, angkatan online itu ya? Pandemi itu. Iya, 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 iya. Sekarang giliran pasca online juga. Ya, baik. Baik, Mbak Wilda. Oke, yang terakhir Ahmad Muhammad Kamali Ismail. Ini orang kita lokal apa hadir ma'ana wala apa ini muwatinin wala wafidin ini? Ahmad Muhammad Kamali Ismail ini. Ada nggak sama kita? Halo, cek. Ini orang Mesir bukan ya waktu itu? Bukan? Maaf, Ustadz Mesir. Oh, iya, iya, iya. Baiklah. Tapi nggak hadir sama kita ya? Di ininya ada sih, Ustadz, di apa daftar di apa data beliau masuk kelas kita sih, Ustadz. Oh Yang gitu, lihat, Masya Allah. yang lihat. Iya, Alhamdulillah kalau gitu. By the way, nama Baiklah, Anda belum disebut ya, Ustadz ya? loh, Aneh, siapa? emang ada di absen itu nggak ya namanya? Siapa antum? Syamilul Huda. Oh, belum. Nggak ada di absen. Nanti antum itu ya, Oh ya ada. tolong bisa diurus ya di fakultas ya, segera mungkin kalau bisa agar apa ya tercover di absennya ya. Oke, Syamilul Huda antum. Iya Ustadz. Iya, Muhammad ini Syamilul Huda. S1-nya dari mana dulu? STQ Zat. STIK mana? Al-Hikam. Zat. Oh, Zat. Ya. Sama yang pertama tadi siapa Sama namanya? Amir. Oh iya, Amir. Satu angkatan? Ya. Oke, akhir. Ya, bagus lah. Ya, baik. Nanti tolong segera diurus ya. Agar Siap. segera muncul di mana di si akad gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin naktafi bihadzal qadar hal min soal. Saya rasa cukup jelas ya, karena apa sekali lagi bahwa materi balaghah itu sesuatu yang sifatnya simai, tidak akan berubah 1+1 ya, 2+2 ya 4 ya. Ila yaumil qiyamah. Cuma memang kita kembangkan sedemikian rupa ya perkuliahan kita agar tidak monoton dan juga bagi yang sudah belajar juga tidak ngerasa bosan ya, bagi yang belum belajar juga ketambahan materi yang baru. Makanya kita coba akan kaji aplikasi atau teori balaghah itu dalam karya tafsir para ulama kita, terutama yang berbahasa Arab ya, yang berbahasa Arab. Nanti insya Allah kalau teman-teman bisa lakukan itu akan banyak temuan yang sangat menarik di sana. Dan ternyata memang satu lagi ya ini adalah tantangan kita ya, tantangan kita untuk membuat ilmu-ilmu yang simai ini hidup lagi dalam tanda kutip ya. Hidup tuh artinya apa? Kita aktualisasikan. Ya, aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahwa ya ilmu yang sifatnya statis itu, simai tadi itu ternyata masih segar gitu ya, masih relevan dalam kehidupan kita gitu ya. Misalnya nih ya, misalnya apa? Misalnya eh dalam ilmu manajemen ya, dalam ilmu manajemen itu kita kenal ada apa namanya? Eh, ada istilahnya planning, ada istilahnya acting, ya, kemudian reviewing dan seterusnya.
Ya, ini kan bicara tentang strategi dan, ternyata memang ya isyarat-isyarat terkait dengan ilmu-ilmu modern itu juga, bisa kita dapatkan dari penjelasan sastrawi dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya ketika, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Dzulqarnain ya, Dzulqarnain. Kalau kita lihat di Mushaf 15 baris, ya, surat Al-Kahfi itu, cerita Dzulqarnain itu kan ada di sebelah kanan ya, kanan 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 atas itu satu halaman itu Dzulqarnain ya. Dimulai dari halaman sebelumnya di sebelah bawah ya. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kemudian kita balik halamannya sebelah kanan atas kan inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababana. Ayat yang paling bawah itu. Kanan bawah itu apa? Famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya. Famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Dalam ayat ini ada peristiwa hadaf ya. Bagian dari pembahasan ilmul ma'ani ya. Apa faedah hadaf di situ? Ya. Faedah hadaf adalah bahwa dalam kehidupan kita ya kita harus cerdas, harus punya strategi-strategi gitu ya. Yang terpenting adalah cara bagaimana agar sebuah rencana atau sebuah proyek atau apapun itu pekerjaan itu bisa secara efektif kita lakukan, ya. Atau dengan kata lain, ya kerja itu yang efektif. Efektif itu artinya apa? Efektif itu artinya ya, eee, apa, dengan jangka waktu yang tidak lama, dengan biaya yang tidak mahal, dengan tenaga yang tidak banyak, ya, pekerjaan itu bisa secara optimal kita lakukan, ya. Itu salah satu faedah ya, kembangan atau aktualisasi dari teori balaghah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kerja itu harus cerdas, termasuk belajar juga harus cerdas, kuliah juga harus efektif. Ya, jangan terus kemudian dengan waktu yang tidak banyak cuma 4 semester itu, ya teman-teman ya, tidak memiliki planning apa-apa, asal kuliah saja, oh jangan ya. Itu bertentangan sesungguhnya ya dengan isyarat, sastra yang ada dalam "Famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba." Kalau kita tampakkan "Famastata'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba." Ada hadfu harfit ta pada kata istata'a yang pertama. Nah, faedahnya apa? Faedahnya bahwa ketika misalnya dalam ayat tersebut ya, ketika hendak menyerang musuh, ada benteng yang tinggi, besar, kokoh, ya, tebel lagi kayak tembok The Great Wall China begitu ya. Itu butuh waktu apa, berapa lama kalau kita lobangin gitu ya. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Jadi mereka tidak bisa naik ke atas benteng itu juga tidak bisa bisa nembus naqbah. Dia dibor gitu ya, dibor. Nah, kalau benteng yang tebal, tinggi, kokoh dibor, ya tentu lama ya. Kalau mau cepat ya pakai tangga. Makanya kalau di film-film dalam perang-perang klasik itu ya, itu kan bawa-bawa tangga sampai towing ya, itu cepet itu ya. Meskipun ya resikonya pasukan yang pertama pasti jadi sasaran tombak atau panah, tapi ya masih jauh lebih efektif daripada ngelobangi, yaitu butuh waktu yang jauh lebih lama. Nah, pesannya apa? Ya pesannya dalam melakukan segala sesuatu, termasuk belajar, itu juga harus efektif. Jadi manfaatkan waktu yang ada, ya, jangan terlena dengan saya yakin bahwa teman-teman udah pasti punya aktivitas ya karena sudah pasca, ya, udah pasca,
sudah punya jamaah, sudah ngajar sana sini dan seterusnya. Tapi ya sekali lagi ya, apa, ya sejak daftar Paskah berarti ya komitmen untuk belajar. Nah, manfaatkan waktu itu karena begitu nanti wisuda udah ya, kesempatan untuk belajar itu, belum tentu ada atau datang gitu ya. Jadi, ini semester 2 sudah harus siap-siap, siapa dosen pembimbingnya ya, kontak jangan ngilang-ngilang gitu ya, kontak, diskusi ya. Kita ini dosen IKI itu mukhlishina lahuddin ya, bukan bermaksud apa, riya atau apa ya. Tapi sejauh memang mahasiswa aktif menghubungi kita, minta waktu dan seterusnya, insya Allah kita akan sediakan, untuk apa, teman-teman begitu ya. Silahkan, diskusi, kemudian apa kira-kira materi yang bisa diangkat menjadi satu tema penelitian ya, apa, minta arahnya dan seterusnya. Kemudian jangan nunggu sampai semester 3 habis, baru baru apa, menghadap dosen pembimbing, itu sudah termasuk terlambat itu ya. Nah, mungkin itu, apa, muqaddimah hari ini teman-teman ya. Insyaallah, Sabtu yang akan datang kita akan, lanjutkan kembali ya. Demikian, ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, nakhtatim bi, apa, doa akhiril majlis ya. Oh ini ada Ustadz Akhwani juga tadi nggak ada di absen Ustadz Akhwani ini, Pak senior kita ini, ya. Nanti tolong bisa diurus Iya. tadi. Makasih, Kim. Sama-sama Pak senior ya. Ya, Tersebut, baik. Pak, tersebut tadi. Wah, ya makanya. Soalnya nggak ada di absen Terus pundi, le. Iya. Nah, monggo nanti di Sepertinya anu, Ge. terlambat. Iya. Siap. Lah itu kan Pak Kaprodinya junior ya di anu disenggol-senggol ya. Tinggal nanti. Nggih, nggih. Oke. Nggih. Baik, kita Matur cukupkan tak dengan Sultan. oke. Nggih, nggih. Baik, siap. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya, mudah-mudahan membawa manfaat ya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Nggih, sami-sami. Makasih banyak, Pak. Nggih, sami-sami. Monggo. Ya, udah hilang.